Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lia Fitriani. Kali ini di kelas 11 kita akan belajar materi biologi mengenai sistem pencernaan. Sebelum membahas jauh mengenai sistem pencernaan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai zat-zat makanan. Mungkin kalian masih ingat ketika kalian kecil atau waktu kalian SD, kalian mengenal istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu adalah istilah yang sering kita dengar. Istilah tersebut sebenarnya adalah istilah yang sudah lama digunakan. Karena menurut Kementerian Kesehatan itu adalah istilah yang sudah ketinggalan zaman. Sekarang kita menggunakan istilahnya adalah pedoman gizi seimbang. Nah, kali ini gizi atau makanan seperti apa sih yang kita perlukan untuk tubuh kita? Kita akan pelajari di sini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Saya sudah menuliskan di sini ada beberapa zat-zat makanan yang sekiranya perlu atau dibutuhkan oleh tubuh kita. Di antaranya yang pertama adalah karbohidrat, kedua adalah protein, ketiga adalah lemak, keempat vitamin, dan yang kelima adalah mineral. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus mengenai karbohidrat terlebih dahulu. Sekarang kita lihat nih, bahwasannya di sini zat makanan yang ada yang kita perlukan di sini ada dua jenis. Ada yang diperlukan tubuh dalam jumlah banyak, ada juga yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, makanya di sini saya tuliskan bahwasanya zat makanan itu terdiri atas zat makanan yang makro. Makro itu artinya besar. Berarti zat makanan tersebut dibutuhkan besar atau dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya adalah karbohidrat dan protein. Berikutnya zat makanan mikro. Mikro itu kalau menurut pengertiannya adalah kecil. Berarti zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sedikit. Kenapa perlu adanya pembagian tersebut? Karena tubuh kita mempunyai batas kadarnya. Ketika zat makanan tersebut kita butuhkan dalam jumlah banyak atau makro, tetapi kita mengkonsumsinya dalam jumlah sedikit, maka tubuh akan bereaksi. Begitupun sebaliknya. Ketika zat makanan tersebut kita butuhkan sedikit, tapi kita masuk atau konsumsinya dalam jumlah yang banyak, maka juga tubuh akan meresponnya. Nanti kita akan jelaskan lebih rincinya di setiap subtema yang akan saya jelaskan. Nah, kali ini tadi saya bilang kita akan menjelaskan tentang materi karbohidrat terlebih dahulu. Seperti yang sudah kalian tahu, bahwasanya karbohidrat itu adalah zat-zat makanan atau salah satu zat makanan yang berfungsi sebagai sumber utama dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dalam karbohidrat ini 1 gramnya itu mengandung sekitar 4,1 kalori. Tubuh kita itu perlu sekitar kurang lebih 40% yang namanya karbohidrat. Makanya ketika kalian berpuasa, kalian tidak mengkonsumsi karbohidrat misalnya, nah biasanya tubuh kita akan merespon dengan cara lemas dan sebagainya. Kenapa? Karena kekurangan sumber energi. Yang perlu kita ketahui, yang namanya sumber karbohidrat itu tidak melulu tentang nasi. Orang Indonesia mungkin menjadi patokan bahwasanya sumber karbohidrat adalah nasi, padahal masih banyak sumber karbohidrat lainnya. Di antaranya kentang, biji gandum dan sebagainya. Roti juga termasuk karbohidrat. Nah, sekarang karbohidrat ternyata bisa kita bedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bentuknya monosakarida. Mono itu artinya 1. Kenapa 1? Karena dia disebut sebagai gula sederhana. Apanya yang sederhana? Gugusnya. Jadi gugus gula yang terdapat pada monosakarida itu adalah paling sederhana. Jadi anggota karbohidrat yang paling sederhana adalah monosakarida. Si monosakarida ini karena dia paling sederhana, maka dia adalah karbohidrat yang paling mudah diserap oleh tubuh kita, oleh darah. Apa aja anggotanya? Anggotanya adalah yang pertama adalah glukosa. Nah, di sini glukosa itu pada tubuh kita yang normal itu diperlukan sekitar 70 sampai 100 mg per 100 liternya. Nah, nanti kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi glukosa atau dalam tubuh kita terdapat banyak sekali glukosa, maka ada respon tubuh yang tadi saya bilang. Responnya apa? Nanti ada yang namanya hiperglikemia. Hiper itu artinya berlebihan. Jadi istilahnya kondisi glukosa yang berlebihan dalam tubuh kita.
Berikutnya kalau kita kekurangan seperti apa? Disebutnya sebagai hipoglikemia. Hipo itu bawah, rendah. Jadi kita kekurangan gula atau glukosa. Si glukosa ini kita bisa dapatkan dari macam-macam, misalnya dari gandum tadi, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian adalah fruktosa. Ya, gula fruktosa. Fruktosa itu kalau kalian lihat karikatnya fruktosa fruit, berarti buah. Makanya disebut sebagai gula buah. Berarti si gula ini atau si fruktosa ini terdapat pada buah-buahan. Gitu. Nah, untuk anggota monosakarida, si fruktosa ini merupakan anggota yang paling manis rasanya. Jadi kalau kalian makan makanan yang manis yang ada tulisan fruktosa, berarti dia rasanya paling manis di antara glukosa dan galaktosa. Gitu ya. Berikutnya adalah galaktosa. Galaktosa itu adalah disebutnya sebagai gula susu. Gula susu. Tuh, ini adalah gula, tadi gula buah ya, fruktosa ya. Gula buah. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah monosakarida, berikutnya yang kedua adalah disakarida. Kita lihat di sini. Disakarida. Di itu artinya dua. Artinya kalau disakarida berarti gugusnya terdiri atas dua gugus mono. Gitu. Jadi kalau atau kita mudahnya gini, mono ketemu mono itu adalah disakarida. Ya, satu ketemu satu ketemu dengan dua. Itu secara mudahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Disakarida pada karbohidrat itu ada jenisnya tiga jenis. Yang pertama ada sukrosa, disebut sebagai gula tebu. Berikutnya yang kedua adalah laktosa, gula susu. Yang ketiga adalah maltosa. Nah, ketiganya ini juga diperlukan oleh tubuh kita. Jumlahnya seperti apa? Jumlahnya dalam jumlah yang banyak, kadarnya, gitu ya. Berikutnya yang ketiga adalah polisakarida. Poli ini artinya banyak, atau kita kenal sebagai karbohidrat yang kompleks. Nah, di sini. Nah, untuk yang disakarida tadi, kita harus tahu nih, tadi saya di awal saya bilang kalau misalnya disakarida itu adalah gabungan dari monosakarida kan. Nah, sekarang kita terjemahkan. Sukrosa itu berarti terdiri atas dua monosakarida. Apa aja monosakaridanya? Berarti dia terdiri atas glukosa dan fruktosa. Jadi, sukrosa adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa. Itu yang pertama. Yang kedua, laktosa. Laktosa juga sama. Dia adalah dua monosakarida. Terdiri atas apa? Terdiri atas glukosa dan galaktosa. Sedangkan untuk maltosa itu adalah gabungan dari glukosa dan glukosa. Inilah mengapa tadi di awal saya bilang terdiri atas dua gugus gitu ya, dua gugus monosakarida. Oke, berikutnya pada sistem tubuh kita itu ada yang namanya metabolisme. Metabolisme itu adalah zat-zat kimia atau reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Ketika karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan memprosesnya secara kimiawi. Nah, sekarang apa yang terjadi dalam tubuh kita? Kita lihat di sini. Sudah saya gambarkan, sudah saya tuliskan benahnya. Yang pertama, ketika kita masuk mengkonsumsi glukosa, maka glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita akan diserap oleh jonjot usus. Ya, ingat, dalam usus itu punya yang namanya jonjot-jonjot, dinding pada dinding-dindingnya. Nanti akan diserap oleh glukosa atau glukosanya akan diserap oleh usus. Nah, setelah diserap nanti si glukosa ini akan disimpan atau akan diubah menjadi glikogen oleh tubuh kita. Gitu. Nah, nanti disimpannya di mana? Disimpannya di hati dan di otot. Gitu. Jumlah banyaknya yang disimpan dalam hati kita itu kurang lebih sekitar 108 gram. Gitu. Kemudian yang di otot juga sekitar kurang lebih 100 gram. Artinya ketika kita mengkonsumsi karbohidrat atau glukosa berlebihan, kemudian jumlah maksimal sudah disimpan di hati dan otot, maka sisanya
kelebihannya nanti akan disimpan dalam bentuk lemak di tubuh kita. Itulah yang mengakibatkan atau itulah yang membedakan antara orang yang misalnya punya kelebihan lemak dengan yang sesuai gitu, karena dia mungkin menabung dalam bentuk lemak gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai karbohidrat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ingat 3M. Minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali mengenai protein dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.